Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Risa di TAP ID. Snapdragon adalah chipset buatan Qualcomm yang sangat populer terutama di kalangan pengguna Android. Chipset yang terkenal memiliki performa yang stabil serta hemat baterai ini masih menjadi chipset favorit bagi pengguna Android terutama bagi penyuka game mobile. Hal tersebut tak mengherankan karena pada prakteknya chipset Snapdragon memang memiliki performa yang stabil dan memiliki GPU Adreno yang memang handal saat diajak untuk bermain game mobile. Tapi selain memiliki GPU Adreno yang handal saat digunakan untuk bermain game, Snapdragon juga memiliki satu komponen yang tak kalah handal dan tentunya eksklusif hanya ada di chipset milik Qualcomm saja. Komponen tersebut adalah Custom Core Cryo. Apa sih Core Cryo itu? Core Cryo adalah custom core yang ditujukan sebagai penerus custom core sebelumnya yaitu Core Crate. Berbeda dengan Core Crate yang masih menggunakan set instruksi 32 bit, Core Cryo muncul sebagai jawaban atas masifnya tren CPU 64 bit yang dipelopori oleh Apple dengan chipset A series-nya. Core Cryo sebenarnya bukanlah murni buatan Qualcomm sendiri, melainkan diambil dari basis Core Cortex milik ARM yang banyak digunakan oleh chipset mobile seperti MediaTek, Exynos, ataupun Kirin. Dengan lisensi dari ARM pemilik Core Cortex, Qualcomm diizinkan untuk melakukan semi-custom pada Core Cortex. Jika sebagian dari kalian masih ada yang belum paham, saya akan kasih perumpamaan simpelnya. Kita ibaratkan ARM itu sebagai pembuat resep jamur goreng. Kemudian, ARM menjual resep tersebut kepada para pedagang dengan syarat jamur goreng tersebut harus menggunakan bahan sesuai yang tertulis di resep, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dirasa jamur goreng original buatan resep ARM kurang sesuai, kemudian Qualcomm melakukan negosiasi untuk memodif resep dari ARM dengan cara mengganti sedikit bahan dari aslinya. ARM pun setuju dengan usulan Qualcomm dan memberikannya hak untuk memodif resep jamur goreng milik ARM. Dengan izin ARM, Qualcomm pun melakukan sedikit modif dengan cara mengganti tepung adonan yang seharusnya tepung terigu menjadi tepung beras. Tak hanya itu, Qualcomm juga memberikan rasa balado pada jamur gorengnya. Maka Qualcomm pun berhasil menciptakan jamur goreng crispy rasa balado. Semoga analogi yang baru saja saya sampaikan bisa untuk kalian pahami. Core Cryo menawarkan performa yang tinggi namun tetap efisien daya. Hal itu terbukti dengan banyaknya pengguna Snapdragon yang mengatakan bahwa chipset yang digunakannya memiliki performa tinggi tapi masih irit konsumsi daya. Core Cryo pertama diperkenalkan oleh Qualcomm pada tahun 2015 melalui Snapdragon 820. Pada awalnya, Core Cryo hanya digunakan di chipset premium saja. Tapi dengan berjalannya waktu, pada akhirnya Core Cryo juga digunakan pada chipset kelas ekonomi milik Qualcomm. Yaitu pada tahun 2017, Snapdragon 636 dan 660 menjadi chipset kelas menengah pertama yang sudah menggunakan Core Cryo. Sementara untuk kelas terjangkau, Snapdragon 460 yang diperkenalkan pada tahun 2020 adalah yang pertama menggunakan Core Cryo. Dengan begitu, sampai saat ini, Core Cryo sudah bisa dinikmati hampir di semua segmen harga smartphone. Pada awalnya, Core Cryo hanya terbagi menjadi dua klaster saja, yaitu Cryo Gold untuk performa dan Cryo Silver untuk efisiensi daya. Tapi semenjak 2019, chipset Snapdragon memiliki tambahan satu klaster lagi yaitu Cryo Prime dan Snapdragon 865. Adalah chipset pertama yang telah menggunakan sistem 3 klaster core. Sebagai catatan, untuk saat ini hanya chipset Snapdragon versi premium sajalah yang telah menggunakan Cryo Prime atau sistem 3 klaster core.